Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hatani debataan nagabe ujahan di acara pamasu-masuon ni si Rivaldo Griver Hasiholan dohot mutiha Angelin Sadarion lausoma evaluasi tu hita sudi. Alana dangadong rumah tangga nasikop. Rumah tangga itu adalah tempat pembelajaran. Alani saya rajumata doganuk halak na mangudurhon pamasu-masuon na songonon. Laosima partikiat dihita mengevaluasi perjalanan ni rumah tangga tabi. Nah secara khusus buat Rivaldo, panggilannya Rivaldo ya, dan Angelin, firman Tuhan bagi pernikahan saudara berdua. Saya baca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, demikian dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, marsi paune-unean jala masih sesa dosa mahamu, jupa mapakurangi nasida dopa donganna. Songon panesani Kristus di hamu, songonima nang hamu. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah kecewa. Betul? Tak sonda sangsia muda. Ada orang yang tidak pernah kecewa di sini? Ada orang yang tidak pernah sakit hati? Ada orang yang tidak pernah marah? Saya sering katakan, kalau orang yang sudah tidak pernah lagi marah, tidak pernah kecewa, merubah maho ngadok sahi menuai. Marah, kecewa itu adalah manusiawi. Ate bereng masuk amang Nabi 70. 3 hari maho kecewa ibanin atas suri padaon. Amang Nabi 70. Tapi kata umar rumah tangga. 3 hari mah kecewa ibanin atas. Tak taretong bete. Gimana kok kamu nah? Sekarang Rivaldo udah berapa tahun pacaran? 6 sampai 7 bulan. Ini singkat. Sudah pernah kecewa? Ah sudah. Gak usah Pak Polisi, jujur aja lah. Polisi juga harus jujur. Artinya saudara jangan ada yang berbohong ketika berbicara soal di sini. Ini adalah manusiawi. Ini adalah ungkapan hati, ini adalah realitas hidup yang harus benar-benar kita tata dalam hidup. Cuma saja bagi setiap orang ketika kekecewaan itu datang, rasa sakit itu datang, berbeda cara menghadapinya. Ada orang kalau kecewa dia langsung diam. Ibak kulinya matai besip terus. Mak, bikin kopi dong. Mak, masih ada kopi di rumah ini enggak? Gimana terus? Dan hebatnya ini bisa tahan berlama-lama. Saya nggak tahu ini korwekin ya. Berapa lama kamu tahan mendiamkan suamimu? Mudah-mudahan nggak sampai 1 hari. Karena memang firman Tuhan juga begitu. Makanya bagi saya kalau ada seorang istri mampu mendiamkan suaminya sampai berminggu-minggu, bukan suamimu yang salah, kamu yang harus koreksi diri. Bayangkan itu orang yang kamu cintai, itu orang yang kamu sayangi, tapi kamu sanggup mendiamkan. Karena memang didiamkan ini yang paling sakit. Sakitnya sampai di sini. Saya mau tahu. Kok kamu nama nuaing saja bu terus hohom. Pindah kulingat dan yalusi menangah. Sama itu ketika berhubungan. Kalau si Angelin ini sakit hati, Rivaldo ini telepon, Dek, sayangku, gimana kabar? Lagi sudah makan belum? Gimana Sony? Sakit nggak? Tapi ada orang ada aja yang seperti itu. Nah soal salah benar itu nanti kita lihat. Lalu yang kedua ada orang kalau kecewa langsung nangis. Au mamereng tangis mana sotola pau. Tak kuat apa pengalaman muda dah. Molo ngatangis sinata sehira nok selesai nama sudi. Amang sedia memula kumu sektorin roh kasoni. Ale memang ibu-ibu luar biasa do.
mulai boto mana kelemahannya matai, itoriluna do marsebura coni, soido manangaha. Memang ada tipe orang yang seperti itu. Tapi juga ada orang ketika dia marah, kesal, langsung direspon. Emang kau siapa? Mamaku nggak pernah bikin sama saya seperti itu. Kenapa kamu sekarang marah-marah sama saya? Apa hakmu? Turun tuh. Nggak cukup hanya di situ, sudah direspon secara reaktif, disimpan seterusnya. Dan ini yang hebat. Sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, perempuan ini ahli sejarah ini. Rasa sakit hatinya 20 tahun lalu diingat terus. Cucu sudah ada, tapi perkataan, masih kuingat lo waktu pacaran kita, kau bilang begini sama saya, sakit hati saya. Baik kok kamu nama. Apa gunanya itu sebenarnya untuk disimpan? Itu hanya menambah luka akar pahit itu. Seharusnya harus mampu dilupakan dalam kehidupan ini. Tidak ada untungnya bagi siapapun. Ketika kamu kecewa, rasa sakit ada dalam hatimu, lalu kamu simpan itu terus menerus, itu hanya memperburuk kualitas dirimu. Coba lihat, kalau ada orang yang tidak suka kita, dia lewat, padahal dia tenang-tenang aja, kita yang gelisah. Lihatlah cara jalannya itu. Ih, benci aku. Bayangkan, dia jalan gak apa-apa, kau gelisah ke penyakitmu yang bertambah. Ini yang harus dikelola. Itu sebabnya ada orang ketika kekecewaan itu datang, dia tetap tenang. Gak kelihatan dari raut wajahnya pun, gak kelihatan dia kesal. Tetap tenang. Ma bikin kopi dulu, nah iban mana kopi naon. Ma bisa makan enggak, iban mana sokoni. Karena bagi dia tidak ada gunanya dia menunjukkan raut wajah yang sedih tapi apapun dalam kehidupannya. Dia memutuskan, ini sudah suamiku. Bagaimanapun perilakunya ini, saya yang harus sabar. Dia bisa kelola itu dengan baik. Maka Angeline tadi waktu catatan sipil kan sudah dibilang, polisi kadang pulangnya nggak tahu kapan. Nggak bisa kamu rubah. Yang bisa kamu rubah adalah hatimu. Maka setiap dia keluar dari rumah, terus lipat tanganmu. Kuberangkatkanlah Pak polisiku ini. Tuhan lagi bertugas dia. Kalau ada kesalahan paginya, Tuhan, saya sudah harus menjadi istrinya yang setia. Amin. Sebenarnya kalau kita bisa desain seperti itu, semuanya akan beres. Kita harus jujur, dunia ini adalah dunia yang penuh tantangan dan persoalan. Kita tidak bisa desain apa yang ada di luar sana. Apalagi di dunia kota sekarang ini, semua tempat bisa nyaman dan tidak perlu dilihat orang lain. Hanya sekarang orang yang kuat menghadapi zaman ini adalah orang yang kuat, yang bisa menata hatinya dengan baik berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Amin. Hidup bandau sehudok go mulung apar tangi yang inata selamat do rumah tangga. Bayo pia maksina gaun bu yang kota DPR tang yang inang natutuod do tomi. Anggo soy tang yak ko bedia buy. Ato le matuan nami masih botoad do hita tantangan na iluaron. Alay romay nangon pergui amat tajabu nabion. Inna do berhasil anggota DPR. Jumalo ning anggota DPR amatam pergugo martangi torsin. Si Pangasaunot teman, coba lihat apa yang mau saudara katakan. Gak bisa kita desain apapun. Bisa kita jamin hati orang? Wah, ekel mo peso na porsiya umang alisingi umang nadangaw tuaw umang nakuti. Tapi satu hal yang saya percaya adalah kalau saya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, sekecewa apapun saya dalam kehidupan ini, tidak akan merusak kualitas hati saya. Nah ini yang mau dikatakan oleh Nats ini. Lihatlah luar biasa Nats ini, Angeline, yang mendasari rumah tanggamu nantinya. Orang Batak bilang bakonina buluna jonok go masih ososan. Semakin dekat maka gesekan semakin bertambah. Perkenalan 6 bulan, jangan buat patokan. Semua itu pasti indah. Setelah mulai besok, mulailah kelihatan Rivaldo aslinya. Nggak ada kata menyesal. Ini ibarat pesawat sekali take off terus jalan. Tidak bisa ditunda. Jangan bilang nanti sama mama, "Mak, bukan dia rupanya." Rom saya matong madok. Aku juga bilangnya itu, tapi udah kulihat suka kau, dia mengakui dia ada musibah tuh. Nggak ada lagi. Maka
saja sekarang saya kasih waktu berpikir sama Angelin. Ini diteruskan atau tidak? Lihat Rivaldo ini sih, lihat. Ini diteruskan apa enggak? Hah? Lihat dulu Rivaldo dia, biar jangan menyesal. Gimana? Keputusanmu sekarang diteruskan? Jangan pikirkan pesta. Ini pesta bisa dibayar nanti. Tapi ketika ini hancur rumah tangga ini, kamu menyesal seumur hidup. Gak menyesal lagi menerima Rivaldo? Lihat sekali lagi. Nah, imah. Jadi jangan sesali siapa-siapa ya. Ini pasti ada rasa kecewamu melihat dia nanti. Itu yang saya katakan tadi, manusiawi. Tapi lihatlah, Paulus di sini menawarkan dua hal dalam rangka menghadapi itu. Yang pertama, sekecewa apapun, sesakit apapun, hiduplah dalam kesabaran. Zaman ini adalah zaman yang serba cepat, instan. Lihat aja di TikTok sekarang. Aku loh gadis 26 tahun. Pingin laki-laki yang mapan. Siapa yang mau tinggal call saya. Ini mana sorry. Lihat. Ini kan zaman makin edan. Gak mau susah loh. Maunya begitu dilihat suka ajak kawin. Tapi inilah yang mempengaruhi manusia. Sehingga dalam hubungan sosialnya kesabaran itu pun tidak ada lagi. Mau makan lihat. Yang lebih laku sekarang adalah makanan cepat saji. Makanya dengan adanya GoFood sekarang ini yang mengajari orang untuk serba instan dan cepat. Si matua penuaing roh, dak pola memalo mangalo papa rumain. Asal mamalo memicik GoFood. Inang mertua mau makan apa? Tinggal pesan. Sebentar lagi nang ya, makanan kita sampai. Kalau dulu mana bisa? Seorang menantu itu harus cakap. Minimal mangalop pai boto. Bodo mangalop air putih ho. Bisa, ya selalu udah bisa. Minimal ini persoalan. Lega dulu. Kalau hanya mengandalkan dari luar kan ini bahaya. Nah artinya ini yang harus terus-menerus kita sadari. Jangan karena dunia ini serba cepat, lalu menghadapi hidup ini juga serba cepat. Berumah tangga juga kalau cepat-cepat bahaya. Makanya setelah berumah tangga tunggu dulu 9 bulan baru lahir anak. Kalau sebelumnya lahir apa namanya itu? RPP. Ini ada proses. Dan kadang kita nggak sabar. Maunya anak yang baru lahir itu bisa ngomong. Emang bisa? Anak yang baru lahir itu harus berproses. Nangis dulu, menggerakkan kaki dan tangan, lalu gerakan yang lain. Makanya kalau langsung bisa ngomong, mamanya yang pendarahan kedua. Ma, kedinginan aku. Coba Anda bayangkan. Artinya saudara, dunia ini harus mengajar kita memiliki kesabaran seperti itu. Makanya lihat nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya menghadapi persoalan. Sabar ya nak. Sabar ya. Jangankan nasihat orang tua. Firman Tuhan juga. Dalam ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kamu katakan Angelin kamu mencintai Rivaldo ini, cintamulah yang membuat kamu harus sabar menghadapi dia. Kalau kamu Rivaldo mengatakan kepada Angelin ini cintamu itu harus memaksa dirimu untuk hidup dalam kesabaran dengan dia. Makanya lihat, maaf kalau saya katakan ini sekarang. Kenapa banyak perceraian akhir-akhir ini? Ini yang gak dimiliki orang. Dia berpikir suaminya itu harus berubah seperti yang dipikirkan. Ini istri saya lahir di Bandung. Saya lahir di Toba. Intonasi bahasa udah beda. Bandung itu lembut. Toba itu harus kuat-kuat seperti suara saya ini. Kalau istri saya ini memaksa suara saya lembut, dia yang salah, bukan saya. Saya sudah dilahirkan seperti ini. Ini kemampuan kita mengenali diri dalam kualitas kesabaran itu. Maka lihat seorang polisi itu dalam segala keadaan siap. Dia mendesain dirinya, keadaan apapun yang dia hadapi adalah keadaan yang pasti dia bisa tanggulangi. Seharusnya ini adalah prinsip hidup bagi setiap orang. Bagaimana keadaan yang dia hadapi itu, dia siap menghadapi itu dengan kualitas kesabaran seperti itu. Maka oleh karena itu,
Apa itu kesabaran itu? Yang pertama, kesabaran adalah bukanlah kepasifan. Orang yang sabar itu bukan pasif, tapi orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki penguasaan diri yang kuat dan pengendalian diri dalam menghadapi perlawanan dari siapapun. Itu kualitas kesabaran. Makanya lihat, aneh kita kalau kita sering mengatakan orang sabar itu adalah orang yang kalah. Aneh kalau banyak orang bilang orang sabar itu adalah orang yang bodoh. Padahal dengan kualitas kesabaran, seseorang mau menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia terus aktif membaharui dirinya agar dia bisa menguasai diri dan mengendalikan diri menghadapi apapun. Kita lihat, ajaran ini adalah teladan dari Tuhan yang kita percaya itu. Betapa berdosanya bangsa itu. Seharusnya Tuhan murka. Tapi lihat, ada perjanjian antara Allah dengan bangsanya. Air bah tidak akan diturunkan lagi melalui pelangi. Lihat, dosa ada, tapi pembaharuan perjanjian ada. Lalu kita juga ingat bagaimana Tuhan juga memakai Raja Nebukadnezar, raja yang tidak mengenal Tuhan. Itu dipakai membebaskan bangsanya. Lagi-lagi dalam rangka kesabaran Allah. Lalu dalam kitab Yehezkiel 33:11, Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Lihat, kesabaran itu adalah kualitas hati, tidak gampang menjustifikasi, tidak gampang menghakimi, tapi dia sabar menunggu orang yang dicintai itu berubah. Lihat, makanya tolong Rivaldo, bagi keluarga yang ada di sini, tolong jaga kata-katamu. Kamu boleh kecewa, tapi jangan ada kata-kata yang keluar, maaf, dari mulutmu yang menghakimi pasanganmu, apalagi menghakimi keluarga. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya, suami istri yang berantem, tolong bagi keluarga muda, songono makmidoho. Lihat, jangan bawa-bawa sampai orang tua ke dalam rumah tangga ini. Ini dua orang tua ini adalah dua orang tua yang hebat. Dia berjuang membesarkan, menyekolahkan, mencukupkan semua hal. Kenapa setelah menikah lalu orang yang datang itu menghinakan itu? Tidak ada alasan kita untuk menjustifikasi siapapun. Tapi yang ada adalah Tuhan ajar saya menjadi orang dengan kekuatan kesabaran yang ada pada saya. Kapanpun dia bertobat, dia adalah suamiku. Kapan dia bertobat, dia adalah istriku. Makanya saya bilang, tidak ada dosa apapun yang bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni. Amin. Au pe nang daktar jalu au bah benai mak beko kamu mah. Ima kalimat agitatif dari seorang orang tua. Jangan pakai itu. Biar mereka berdua menyelesaikan persoalannya. Amin. Jangan ceritakan si Ripaldo ini sama mamamu. Yang enak-enak aja ceritakan. Udah hebat kau. Bayangkan dia sekolah, dia sampai perwira sekarang, kau yang dapat. Kan enak kan? Sebaliknya juga seperti itu, kan enak menikah ini. Wah, hebat loh. Lihat Ripaldo istrimu ini. Dia dibesarkan mamanya, disekolahkan menjadi dokter gigi, cantik lagi. Setelah cantik kau dapat dia. Kan terima jadi. Benar enggak? Lalu kenapa penghinaan muncul? Hanya karena sebuah kesalahan. Apa hakmu sampai ke situ? Kalian song namuru kau nomor jamito madokite ya. Dah masa tak sadari jo murah naik kita itu nahudo. Bagaimana kita membangun kesadaran itu? Saya mau ambil sebuah kalimat dari seorang Suster Teresa. Sebarkanlah cinta kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan cinta dan lebih bahagia. Udah? Angelin, sebarkan cinta. Jangan biarkan Rivaldo ini pergi dari sampingmu ke pekerjaannya tanpa cinta dan tanpa bahagia. Amin.
Mulu saya muru ka mata pareso dirim. Eta na kekurangan cinta do hotu idana. Asal orang manusia na reaktif kita. Padahal ini yang harus dikelola. Maaf, kalau makanan enak, dimanapun dijual orang akan cari. Kenapa saya tidak bisa mendesain diri saya? Dimanapun saya berada, orang yang dekat dengan saya, orang yang datang kepada kehidupan saya, harus menjadi orang yang hidup dalam kepenuhan cinta yang sesungguhnya. Jadi hidup ini yang membuat nikmat adalah kita. Jangan menuntut kawan. Nah itu sabar yang pertama. Lalu sabar yang kedua adalah dalam bahasa Yunani dikenal istilah dengan makrotumeia. Makrotumeia ini adalah lama dan lambat untuk marah, tahan untuk menderita. Jadi makrotumeia ini adalah kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang sulit dikendalikan. Dia adalah orang yang sulit dikendalikan. Tapi sesulit apapun dikendalikan, saya memiliki ketahanan menghadapi yang sulit ini. Sekarang Angelin, kira-kira menurut kamu Rivaldo ini susah nggak dikendalikan ini? Kalau udah gampang berarti selesainya ini persoalan. Kan ini. Maaf kalau saya ambil contoh. Binatang buas, sebuas dan seliar apapun, di tangan seorang pawang, binatang buas itu bisa jinak. Karena kesabaran pawang itu. Abenang. Atau ngalam jinak mata jabu? Dihita dong. Artinya nggak ada yang bisa disesali. Desain diri ini adalah desain di mana saya harus mengatakan kepada diri saya, kualitas diri saya ini adalah kualitas diri yang bisa mengendalikan semuanya. Kenapa enggak? Kalau saya bisa menempatkan diri saya dalam kualitas yang terbaik, rangkulan ini adalah rangkulan yang membahagiakan. Maaf, saya adalah pendeta yang sulit untuk diajak makan di luar. Makanan yang paling enak bagi saya adalah makanan di rumah. Tahu? Yang mau saya katakan Rivaldo, nabo HP tahu ulau di luar. Rumah adalah rumah yang penuh dengan kenikmatan karena ada istri yang mampu mengendalikan kehidupan. Amin. Hidupan naunang maila mama di feto inatai. Kurang maju tu amo. Isi mana boy map peto au. Benda teja bunami. Itu rande frey kau sih. Ya bahasa urah. Ini rumah tangga saya kok. Lalu kalau saya lakukan apapun di situ, apa urusanmu? Kita ini yang sok mengurusi. Aku bereng dah bah. Anak ngai unreflect gue. Bayahane tuamu sih. Anggota bodoh. Kan ini. Kadang image, kadang arogansi, egois menasongoni, itu membaik kita dan berjalan dalam kualitas yang terbaik. Saya ambil contoh sekali lagi, walaupun ini agak negatif. Pernah lihat anjing dewasa dan anjing kecil berantem? Pernah? Yang lebih kasar mana? Yang kecil. Kasarnya sudah mau digigit anjing besar itu. Tapi lihat kematangan anjing yang dewasa itu. Sekali gigit kepala anjing kecil ini bisa pecah. Tapi lihat, paling suaranya matang. Dan anaknya terdidik. Artinya ini adalah kualitas kehidupan. Lalu yang kedua, ada istilah dalam bahasa Yunani juga dengan sabar ini disebut dengan hupomone. Hupomone ini kalau makrotumeia tadi soal mengendalikan orang, hupomone ini adalah kualitas hati menghadapi keadaan. Bisa orangnya susah dikendalikan, keadaan juga makin sulit. Tapi dua-duanya bagi orang yang memiliki kesabaran tidak menjadi hal yang membuat dia mundur. Keadaan apapun yang dihadapi, dia mampu mengendalikan dirinya menghadapi sesuatu yang sulit itu. Saya harus katakan, kita tidak bisa mendesain hidup lingkungan kita seturut dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang membuat orang bisa survive adalah dalam lingkungan yang bagaimanapun dia harus bisa survive. Lihat, kalau orang Batak pergi ke luar negeri bisa mengikuti situasi? Bisa, antri kawan. Makan pun
antri itu terus begini. Artinya dia malu kalau ditegur. Buang sampah di negeri orang mau? Gak mau, itu langsung dikantongi. Tapi persoalannya pulang ke Indonesia, mulak gue mesti sahibi. Imang gue menyesuaikan gampang gue hita. Bertahan dona maul. Artinya ini kemampuan yang harus dimiliki semua orang. Halak bata bilang si jalo solup dong. Jangan banyak ngomong. Angelin, masuk keluarga Sinaga. Gabe keluarga Sinaga mau hidup dengan cara keluarga Sinaga. Ada yang emang Nabi itu dulu. Jangan bilang mamaku bilang begini loh. Sudahlah mamamu itu. Ini sederhana yang mau saya bilang ini. Karena kita ini kan so hebat. Kalau menikah nak, carilah seperti mama ya. Mulai suku nama tai. Buat huruf pengalamanmu tuh mau. Kita ndak pindah sabar-sabar nasing melulu nom. Ini indah saya sendiri, bagaimana saya menata ini? Dah, mintalah. Sudahlah, ini yang Rivaldo ini sama kamu, nggak ada lagi. Bilang, lihat mamamu itu, lihat mak. Sudahlah Maya bilang. Sudahlah, sudah. Akan ini ajaran kekristenan. Kalau orang menikah, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Rivaldo, bareng Pak Sinaga, selamat tinggal di rumah. Ini kekuatannya. Jadi orang karena itu, bagaimana kita menghadapi rumah tanggamu ini? Gak ada jaminan rumah tanggamu ini aman. Tapi sesulit apapun keadaannya, karena kualitas kesabaranmu, itu harus bisa kamu menangkan. William Barclay, ini seorang teolog besar, memahami hupomone ini seperti ini. Bahwa orang yang memiliki kesabaran itu tidak hanya mengelola dirinya, tapi harus mampu merubah hal yang sulit itu menjadi peluang untuk maju. Kan ini. Jadi jangan sesali hal yang sulit. Kadang hal yang sulit itu membuat kamu semakin hebat. Maka lihat nanti, setelah berbagai benturan-benturan, kamu bisa melewati itu dengan kualitas kesabaran. Biar ngomong mah, itu naut tunggu HP itu si Rivaldo nau muli bah. Ini menjadi komitmen yang luar biasa. Lalu resep yang kedua, hiduplah saling mengampuni. Lihat, ini hidup. Sabar. Lalu yang kedua tawaran Paulus adalah hiduplah saling mengampuni. Sedalam apapun luka orang torehkan, tugas orang percaya adalah melepaskan pengampunan. Sesakit apapun perasaanmu, tugasmu sebagai orang percaya adalah mengampuni. Saya mau baca bagi kita Matius 4 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Molo nengampunan nado ampuni mak. Ini bukan berarti melupakan kesalahan. Makanya seorang presiden John Kennedy pernah mengatakan ini. Kamu boleh marah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang. Tapi satu hal, jangan lupakan namanya. Hitaukan termati-mati itu. Tang lomo beru aku memerengi. Hapus mai dari buku kehidupan. I-blok sian handphone. I-blok sude. Asal iloko guari. Tanda kebencian. Jangan. Namanya itu, manusianya itu adalah ciptaan Allah. Apalagi kalian dua sudah menikah, saling mencintai. Tidak ada alasan untuk saling melupakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, apa dasar kita mengampuni? Tirulah Kristus itu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan berkati Rivaldo. Angelin, sabarlah dan hiduplah dalam pengampunan itu. Demikian juga kita semua keluarga yang ada di sini, sabarlah, saling mengampunilah dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh mengajar kami untuk hidup dalam kualitas yang terbaik
sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itulah model, itulah teladan yang harus kami hidupi. Kami harus sabar menghadapi keadaan sesulit apapun. Kami harus sabar menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak mau menyesali orang lain, tapi kami harus mendesain diri kami sedemikian sehingga dengan kehadiran kami semua orang akan hidup bahagia dan penuh dengan cinta. Biarlah itu menjadi komitmen dalam diri Rivaldo dan Angeline. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, tapi ketika rumah tangga didasarkan kepada cinta, didasarkan kepada kesabaran, rumah tangga itu akan semakin kuat. Biarlah mereka hidup juga saling mengampuni. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Sehingga jangan biarkan kami hidup dalam justifikasi, menghakimi. Tapi kehadiran kami adalah kehadiran untuk mengampuni. Itulah kehidupan berumah tangga. Itulah kehidupan bermasyarakat. Kiranya kami semua juga boleh mengambil hikmat, mengambil teladan dari firman ini, sehingga kami tidak gampang menyesali keadaan lalu mundur. Tapi kami harus maju terus dalam keyakinan semua bisa diperbaharui karena kesabaran dan pengampunan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar Sinaga, keluarga besar Napi Tupulu, dan seluruh keluarga mereka yang hari ini setelah pemberkatan nikah ini nanti akan meneruskan ke pesta adat. Biar itu berjalan dengan baik, sekaligus menjadi doa permohonan kepada Tuhan. Rivaldo dan Angeline menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita di pekerjaan mereka. Rivaldo akan cepat naik pangkat ke yang lebih baik. Demikian juga Angeline dan keluarga besar Sinaga dan Napi Tupulu mulai hari ini akan berbesan. Biarlah mereka hidup dalam kesabaran dan pengampunan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin.